Shalom, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Cia, dan nanti yang akan membawakan firman-Nya adalah Kak Gebi. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyi bersama-sama yuk adik-adik. Kita nyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, di mana kami boleh kembali berkumpul walaupun melalui video online ya Bapak. Tuhan, pada hari ini kami akan menjalankan ibadah PA. Tuhan tolong berkati dan berikan kami hikmat-Mu supaya kami boleh menjalani ibadah ini dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapak. Juga Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti setiap firman yang akan dijelaskan oleh kakak Laya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan satu lagu, baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita semua masih bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan walaupun masih online. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata dulu untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu Tuhan untuk kami semua pada hari Minggu yang baik ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang menjadikan firman ini ya Tuhan, menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya firman ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang disiapkan dulu Alkitabnya. Kita mau baca dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya.
Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Ada 4 orang kusta yang diasingkan di luar kota, adik-adik. Walaupun mereka diasingkan, mereka juga sama loh terdampak kelaparan karena kotanya nggak bisa dimasuki bahan makanan. Kemudian mereka ngobrol nih. Kalau kita tetap di sini, kita bisa mati kelaparan. Tapi kalau kita masuk ke kota, sama juga bisa mati karena di kota nggak ada makanan. Gimana kalau kita pergi ke perkemahannya tentara Aram? Karena di perkemahan tentara pasti banyak perbekalan makanan. Barangkali mereka mau kasih kita makan. Adik-adik, sebenarnya kalau mereka pergi ke perkemahan tentara Aram dan tentara Aram nggak mau ngasih makanan, mereka juga bisa mati loh di sana. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk tetap pergi karena mereka sangat lapar. Ketika 4 orang kusta ini berjalan ke perkemahan, mereka berpikir mereka akan bertemu dengan banyak tentara Aram. Tapi ternyata pada saat 4 orang kusta itu memasuki perkemahan, tempat itu sangat sepi, gak ada satupun orang tentara. Wah, kemana ya tentaranya? Ternyata sebelum perkemahan tentara Aram itu menjadi sepi, ada satu nubuat yang disampaikan Nabi Elisa buat bangsa Israel. Apa itu nubuat? Nubuat adalah perkataan yang disampaikan seorang nabi atau hamba Allah tentang suatu peristiwa yang akan terjadi nanti. Nah, apa nubuat Nabi Elisa? Nabi Elisa menyampaikan bahwa besok segalanya akan murah. Makanan-makanan akan sangat murah sehingga semua orang bisa makan. Pada waktu itu, Panglima tentara Israel gak percaya. Tapi ternyata hal itu benar-benar terjadi. Keesokan harinya, di perkemahan tentara Aram pada waktu hari masih pagi, mereka tiba-tiba mendengar bunyi tentara yang sangat banyak. Mereka mengira telah dikepung. Sehingga mereka sangat ketakutan, lalu lari dan meninggalkan barang-barang mereka termasuk makanan di perkemahan. Jadi, ketika 4 orang kusta ini sampai di perkemahan, mereka mendapat banyak makanan dan minuman. Segala macam ada di sana. 4 orang itu sempat berpikiran untuk membawa dan menyimpan itu semuanya sendirian. Tapi kemudian mereka ingat bahwa banyak makanan adalah kabar baik buat kota. Mereka ingat dengan orang lain yang ada di kota bahwa di sini ada banyak makanan yang bisa dimakan. Mereka pikir ini harus disampaikan ke kota supaya orang lain bisa mendapatkan makanan. Nah, itulah sebabnya pada hari itu banyak makanan berlimpah-limpah dan harganya menjadi sangat murah. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa 4 orang kusta itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga mengingat orang lain atau saudara-saudara mereka yang juga membutuhkan makanan dan minuman. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita contoh dari 4 orang kusta tadi? Ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, maka kita juga harus ingat orang lain. Ingat saudara-saudara kita, ingat teman-teman kita. Kebaikan yang kita dapatkan harus kita bagikan kepada orang lain juga. Misalnya, ketika kita bawa bekal dari rumah, ada teman kita yang lupa bawa bekal, kita bisa berbagi bekal dengan teman kita. Atau, waktu adik-adik main sepeda sama teman-teman, tapi ada satu yang gak punya sepeda, nah adik-adik bisa meminjamkan sepeda buat temannya itu. Adik-adik, apa masih ingat dulu kita pernah berbagi kasih di Sidoarjo? Kita berbagi kasih ke teman-teman di panti asuhan. Makanan, susu, juga pakaian kita bagikan di sana. Di
Di sana adik-adik juga senang kan bisa bermain dan berbagi kegembiraan bersama mereka. Jadi ingat selalu ya, kalau kita punya sesuatu dan saudara atau teman kita atau orang lain gak punya, kita harus mengingat dan membagikan apa yang kita punya untuk mereka. Nah adik-adik, sekarang kita membuat sesuatu yuk. Ini Kak Gaby punya sebuah kotak dengan 6 sisinya. Nah nanti di tiap sisinya ini adik-adik menempelkan kertas berbentuk hati seperti ini. Dan adik-adik nanti menuliskan kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah adik-adik lakukan dalam seminggu ini. Misalnya membantu mama jaga adik, meminjamkan bola saat bermain dengan teman, atau berbagi hand sanitizer dengan teman di sekolah. Tapi harus benar-benar dilakukan loh ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah melakukan suatu kebaikan, nanti adik-adik ambil satu kertasnya ini diambil untuk ditempelkan di sisi kotaknya. Nah minggu depan kita lihat siapa yang sisi kotaknya ada tulisan dalam kertas berbentuk hati ini, yang banyak, yang sudah melakukan banyak kebaikan dan sudah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Jadi papa dan mama minta tolong ya untuk mendampingi adik-adik membuat kotaknya, dan setelah 1 minggu minta tolong untuk dikirimkan gambar kotaknya ini tadi ke grup papa dan mama. Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang kita bikin kotaknya dulu dari pola yang sudah diberikan. Nah ini sisi-sisinya kita lipat dulu. Setelah itu kita kasih double tape atau lem untuk merekatkan satu sama lain. Sudah. Setelah itu kita rekatkan masing-masing. Ketika kotaknya siap, adik-adik boleh double tape-nya ditempel dulu di hatinya. Tapi nanti sebelum adik-adik menempelkan hatinya harus berbuat kebaikan dulu, baru nanti ditempel ke kotaknya. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. 1, 2, 3. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, dalam keseharian ini, kami belum menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau berbagi kasih untuk sekitar kami. Tuhan Yesus, apalagi di masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami masih boleh Tuhan untuk peduli dengan saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus. Kami belum menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk sekolah kami, di mana Tuhan ada beberapa dari kami yang sudah bersekolah di sekolah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan bolehkan tutup bungkus kami dalam kesehatan ya Tuhan Yesus, supaya kami boleh tetap fit Tuhan menjalani sekolah secara offline. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru kami Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, dan juga supaya Tuhan Yesus, guru-guru kami boleh mengajar kami dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papa dan Mama, kiranya Tuhan Yesus selalu jaga mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan jaga mereka Tuhan dalam pekerjaan maupun pelayanannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, kakak dan adik kami Tuhan Yesus. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang taat, dan anak-anak yang rukun satu sama lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus, di mana dalam beberapa minggu terakhir Tuhan ada bencana alam di mana-mana ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mampu pulihkan, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di lokasi bencana Tuhan, dan Tuhan boleh kuatkan mereka, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah
penghibur di kala kami sedih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, menaikkan doa kami yang tidak sempurna ini dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Semuanya disiapkan uangnya. Nanti uang kolektenya dimasukkan ke celengan yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak layan. Untuk memberi persembahan, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang sudah boleh kami berikan. Persembahan ini asalnya adalah dari tangan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu, izinkan kami supaya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berguna bagi pewartaan firman dan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah ini. Sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Menginginkan Daku. Baitnya yang pertama dan yang kedua ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yang kedua, Yesus menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, ibadah hari Minggu sudah selesai. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Kiranya kita semua boleh menjadi berkat, kita semua boleh bersinar, dan kita boleh menjadi anak-anak yang berbagi kasih ke sesama. Untuk itu, mari kita semuanya berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, kami sudah selesai memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, sesuai dengan lagu yang sudah kami dengarkan, kami boleh bersinar dimanapun kami berada, kami boleh menolong saudara-saudara kami, dan kami boleh berbagi kasih, kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang boleh selalu taat kepada orang tua kami, guru kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.